Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan mulai belajar di kelas 4. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku dan pembelajaran 1. Bagaimana? Sudah siap belajar belum? Apakah sudah disiapkan buku temanya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran 1 ada muatan bahasa Indonesia. Ada mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat pembelajaran kelas 3? Nah, kalau sudah lupa, Ustazah ingatkan kembali ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Ustazah berikan contoh ya. Pada buku siswa tema 1, subtema 1, halaman 1, ada teks yang berjudul Pawai Budaya. Kita akan mencari atau menentukan gagasan pokok dan pendukungnya pada paragraf pertama. Ustazah beri waktu dulu membaca ya. Silahkan dibaca. Nah, jika sudah selesai, berdasarkan paragraf tersebut, di manakah letak gagasan pokoknya? Apakah di awal, akhir, atau awal dan akhir? Pada kalimat keberapa? Ayo, siapa yang bisa? Ternyata gagasan pokok pada paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, setelah mengetahui gagasan pokoknya, kira-kira di manakah letak gagasan pendukungnya? Siapa yang tahu? Ternyata, gagasan pendukungnya terletak setelah gagasan pokok atau kalimat pertama dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir, yaitu dari kata pawai ini selalu menampilkan sampai kalimat terakhir, pawai semakin dekat. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah bisa memahaminya? Insya Allah mudah ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Dari teks yang berjudul Pawai Budaya tadi, ternyata negara Indonesia memiliki berbagai keberagaman sosial budaya, mulai dari keberagaman nama daerah, pakaian tradisional, alat musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan beralih ke muatan IPS. Ustazah berikan ya satu contoh keberagaman yang ada di Kalimantan Selatan daerah kita sendiri, khususnya di Banjarmasin. Daerah kita, Banjarmasin, memiliki pakaian tradisional yang bernama kain sasirangan. Sudah punya semuanya kan? Kalau belum punya, minta ayah bundanya membelinya ya. Sedangkan alat musik tradisionalnya adalah alat musik panting. Dan masih banyak lagi ciri khas lainnya dari daerah kita, Kalimantan Selatan. Nah, begitu juga dengan daerah lain, seperti yang ada pada dalam teks Pawai Budaya di atas. Sekarang Ustazah mau tanya nih, tahukah kamu bagaimana bunyi alat musik panting? Nih Ustazah berikan gambarnya ya. Alat musik panting akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Jika belum pernah mendengar bunyinya, silakan Ananda cari sendiri di Google ya. Oke, insya Allah mudah ya muatan IPS. Pasti mudah. Ustazah yakin Ananda pasti bisa semuanya. Sekarang Ustazah lanjutkan ke muatan IPA ya. Di muatan IPA kita belajar tentang bunyi. Mungkin muatan IPA ini adalah hal yang baru bagi Ananda, tapi tidak usah khawatir. Insya Allah pembelajarannya akan mudah dan menyenangkan bersama Ustadz Ustazah di kelas 4. Oke,
Saya jelaskan ya, apa itu bunyi. Bunyi adalah sebuah gelombang dari benda bergetar yang didengar dan ditangkap oleh indera pendengaran manusia, yaitu telinga. Pasti Ananda pernah mendengar bunyi dalam kegiatan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan ya. Kita tentu mendengar bunyi atau suara dalam kehidupan sehari-hari saat berbicara atau mendengar musik. Betul apa betul? Oke, yang pastinya betul ya. Setiap hari kita mendengar bunyi. Setiap benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Nah, dari alat musik yang saya contohkan tadi, yaitu alat musik panting, yang dipetik cara memainkannya, ternyata bunyi itu memiliki berbagai sifat. Apa saja ya? Siapa yang tahu? Oke, kalau belum tahu, saya beritahu ya. Yang pertama, sifat bunyi yaitu memerlukan medium atau benda perantara. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Di kelas 3 kemarin kita sudah belajar mengenai zat padat, cair, dan udara ya. Nah, Ustazah jelaskan sedikit mengenai zat padat atau zat cair dan zat udara yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh zat medium berupa zat padat yang dapat menghasilkan bunyi adalah alat musik seperti alat musik panting tadi yang dipetik. Kemudian, alat musik dari daerah Bali yang bernama cengceng dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Alat musik dari daerah Toraja namanya Pak Pompang akan menghasilkan bunyi ketika ditiup. Dan alat musik dari daerah Maluku namanya Tifa yang akan menghasilkan bunyi jika dipukul. Begitu juga dengan benda-benda yang ada di rumah. Pasti banyak ya benda-benda di rumah yang dapat menghasilkan bunyi. Nanti kalau belum mencobanya silahkan coba sendiri. Kemudian sifat bunyi yang kedua dapat dipantulkan seperti saat kita bersuara atau berteriak di ruangan tertutup sehingga menghasilkan gema atau gaung. Pasti kita semua pernah bersuara dan berteriak ya. Ayo, jujur saja yang sering berteriak di rumah. Nah, ketika kita bersuara atau berteriak, itu akan menghasilkan gema atau gaung. Kemudian sifat bunyi yang ketiga dapat dibiaskan seperti suara petir yang terdengar lebih keras saat di malam hari, karena suhu udara di malam hari lebih dingin. Pernah kan kita kadang-kadang mendengar ada suara petir? Nah, ternyata pada saat malam hari, suara petir itu dapat dibiaskan atau terdengar lebih keras karena suhu udara di malam hari lebih dingin. Sifat bunyi yang keempat yaitu mengalami pelenturan seperti saat kita mendengar suara mobil lebih dulu sebelum melihat mobilnya ketika berbelok di tikungan. Yang kelima, mengalami perpaduan seperti dua speaker musik yang sekaligus dibunyikan sehingga kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah. Tahu kan speaker musik itu bagaimana? Dan pernah kan mendengarnya ketika saat di kelas? Nah, ternyata ada perpaduan, ada suara kuat dan suara lemah. Bagaimana anak-anak ustazah? Semoga bisa memahami kelima sifat bunyi tersebut ya. Oke. Saya lanjutkan, setelah kita mempelajari materi hari ini tentang muatan bahasa Indonesia, gagasan kalimat utama dan pendukung, muatan IPS tentang keberagaman sosial budaya, dan IPA tentang bunyi, sifat-sifat bunyi, saya harapkan semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Nah, agar anak-anak ustazah lebih memahami materi yang disampaikan, ustazah minta untuk berlatih mengerjakan latihan ya. Yang pertama adalah latihan muatan bahasa Indonesia. Kita lihat pada buku siswa halaman 2. Paragraf selanjutnya paragraf 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah dilihat? Nah, tugas pertama adalah mencari gagasan pokok pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Masih ingat kan gagasan pokok tadi terletak di mana? Ayo, kalau lupa, disimak lagi videonya ya. Nah, setelah Ananda menemukan gagasan pokok pada paragraf 2, 3, 4, dan 5,
Ustazah minta tolong carikan gagasan pendukung pada paragraf 3 ya. Nah, setelah menemukannya, Ustazah minta kedua latihan tersebut dikerjakan di buku tulis, kemudian didokumentasikan atau difoto, dan dikirimkan ke WA Ustazah atau ke wali kelas masing-masing. Mudah ya tugasnya, insya Allah mudah dan pasti bisa. Nah, untuk latihan kedua yaitu muatan IPS, pada teks yang berjudul Pawai Budaya halaman 1 dan 2, terdapat berbagai macam keberagaman sosial dan budaya. Ustazah sudah mencontohkan tadi ya, di daerah kita Banjarmasin, pakaian adatnya adalah kain sasirangan. Alat musiknya adalah musik panting. Nah, sekarang Ustazah minta tolong menuliskan keberagaman budaya yang ada pada teks. Menulisnya dalam bentuk tabel ya. Ustazah sudah mencontohkan dalam video tabelnya. Ada 3 tabel, yaitu nama daerah, pakaian adat, dan alat musik. Dan Ustazah minta tolong carikan 3 daerah yang ada pada teks. Latihannya juga dikerjakan di buku tulis ya, kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto dan dikirim ke WA guru wali kelas masing-masing. Supaya mengajarkan Ananda disiplin, Ustazah minta tolong dikumpulkan pada hari yang sama ya, yaitu hari Senin, tanggal 20 Juli 2020. Paling lambat Ustazah tunggu pada pukul 22 malam. Dikirim sekali lagi dalam bentuk foto ke WA wali kelas masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimudahkan ya. Insya Allah pasti bisa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ustazah. Bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan Ustazah yang lainnya. Dah.